Hello, hai. Kita berjumpa lagi di dalam video hari ini, dan apa yang saya ingin kongsikan dalam video kali ini adalah bagaimana cara menukar fuel pump kereta. Dan di sini di depan kita sekarang nih ada sebuah kereta Pro 2 Viva. Dan Pro 2 Viva inilah yang kita akan ganti dia punya fuel pump selepas nih. Sebenarnya fuel pump untuk Pro 2 Viva ini dia masih oke. Engine pun masih boleh hidup, cuma owner kereta ni sendiri datang untuk minta ganti fuel pump lah. Sebab dia cakap sudah terlalu lama dia pakai kereta ni, fuel pump belum pernah ganti. Dan mileage kereta ni pun kalau saya tengok hampir-hampir dekat 300.000 km lah. Jadi di sini kalau tukar pun tidak rugi juga, sebab tempo pemakaian pun sudah terlalu lama. Dan satu lagi yang kamu orang perlu tahu, dekat fuel pump ni ada satu filter kecil, di mana kalau filter ni tersumbat dia boleh jadi puncak enjin jadi semput. Kalau orang mau tahu kedudukan filter tu, pastikan kamu orang tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, untuk pengetahuan korang, Pro 2 Viva ni kita tidak boleh tukar dia punya fuel pump melalui bawah seat belakang ni. Sebab ada beberapa jenis kereta yang boleh tukar melalui seat bawah ni lah, tapi untuk Pro 2 Viva tidak boleh. Jadi caranya kita kena turunkan tangki minyak lah, baru kita boleh tukar dia punya fuel pump nih. Langkah yang pertama semestinya kita kena jack dulu kereta ni. Dan Pro 2 Viva ni saya sudah jack, jadi kamu akan nampak dia dari pandangan bawah ni dia macam ni lah. Dan di sini kamu akan nampak dia punya tangki minyak nih. Oke, ini adalah tangki minyak, dan inilah yang akan kita turunkan selepas nih. Untuk turunkan tangki minyak nih, di sini ada 4 skru yang kita kena buka. Oke, ini adalah skru yang pertama, dan sebelah nih yang kedua, dan belakang nih pula ada dua lah, satu nih dan di bagian ujung nih pun ada satu. Ada satu klip kita kena tanggalkan di bagian tepi ini. Hose besar nih pun kita kena cabut juga, dan yang terakhir nih ada satu hose kecil lagi di sini yang kita perlu tanggalkan lah. Sebelum tuh seeloknya kena cabut satu terminal baterai lah di sini. Oke, dan sekarang kita akan buka clamp nih, keluarkan clamp nih, dan seterusnya kita akan cabut pula hose besar nih. Kita tolak dia ke luar. Oke, dan seterusnya clamp yang kecil ini untuk hose di bagian atas nih. Oke, kita cabut dia. Oke. Dan jangan lupa juga klip yang saya cakap tadi itu ada satu di sini, kita perlu keluarkan. Sebelum kita buka 4 skru untuk tangki minyak, di sini saya akan tahan dulu dia punya tangki ini dengan menggunakan jack lift nih. Oke. Dan sekarang kita sudah boleh buka keempat skru tangki minyak nih lah. Satu di sini dan satu lagi di bagian sebelah nih. Oke, skru ini adalah size 12 mm. Dan seterusnya skru di bagian belakang nih pun ada dua juga yang kita kena buka. Oke, kita buka, dan satu lagi di bagian sebelah nih yang terakhir. Oke, dan ada satu klip lagi kita kena buka di bagian tepi ini. Kenapa kita kena buka klip nih? Sebab lepas nih kita akan turunkan tangki nih. Takut nanti dia klip nih dia tertarik, nanti dia putus pula kan. Sekarang kita sudah boleh turunkan secara perlahan-lahan tangki minyak nih. Oke. Selepas dia sudah turun dalam kedudukan macam nih, kita akan buka klip wiring untuk soket fuel pump. Dan lagi satu di sini ada satu hose kecil yang kita kena keluarkan daripada bracket dia. Dan satu lagi di bagian sebelah nih. Cungkil dia sedikit pakai screwdriver dan kita keluarkan dia. Selepas itu kita cabut pula dia punya hose nih. Oke. Sekarang kita akan cabut pula pipe yang tersambung di dekat fuel pump nih. Caranya kita kena tekan dua klip bagian tepi ini sambil kita tarik. Oke. Sekarang pipe ini sudah tercabut. Dan yang terakhir di sini kita kena cabut pula dia punya soket fuel pump nih. Macam biasa kita kena tekan dia punya pin dan kita tarik.
Seterusnya kita akan turunkan pula tangki minyak ni lah. Kita turunkan dia sampai bawah. Dan selepas tu kamu akan nampak dia punya bagian belakang ni ataupun bagian atas tangki minyak ni. Dan ini adalah fuel pump yang kita akan ganti selepas ni. Di sini ada beberapa skru size 8 mm yang kita kena buka di keliling sini. Baru kita boleh tanggalkan fuel pump ni lah. Tapi sebelum tu di sini kita kena bersihkan dulu habuk-habuk ni. Oke, kita akan berus dulu sampai pasir-pasir ni ataupun tanah ni sudah bersih. Baru kita buka itu fuel pump lah, sebab takut nanti pasir-pasir ni akan masuk ke dalam tangki minyak nanti kan. Oke, kita bersihkan dia. Dan sekarang tangki minyak ni dia sudah bersih, saya sudah bersihkan. Jadi selepas ni kita akan cabut pula fuel pump ni. Hose yang tersambung di bagian fuel pump atas ni kita kena cabut dulu. Oke, kita cabut hose ni. Dan yang seterusnya kita akan buka pula dia punya skru di sekeliling fuel pump ni lah. Oke, selepas kita sudah buka ke semua skru tadi, di sini kita kena keluarkan dulu dia punya cap bagian atas nih, yang bulat nih. Dan yang seterusnya kita sudah boleh keluarkan fuel pump nih. Oke, kita keluarkan dia dengan berhati-hati. Pusing dia sedikit. Oke. Apa yang kamu orang nampak sekarang nih adalah petrol filter, dan filter inilah yang akan menapis segala kotoran sebelum petrol tuh naik ke fuel rail ataupun injektor lah. Dan di sini kita boleh nampak filter ini dia sudah terlalu kotor. Seterusnya kotoran inilah yang akan menyebabkan laluan petrol tuh tersumbat. Dan apabila tersumbat dia akan efek kepada enjin kereta kita lah. Contohnya enjin semput, tiada power, enjin susah start, dan enjin padai mati sendiri. Oke, fuel pump yang baru pun sudah ada. Jadi di sini kita akan buka dulu fuel pump baru nih. Oke, selalunya fuel pump yang baru dia akan ada ikut dia punya float tank punya pelampung tuh. Dan ada punya gasket di sini. Dan yang terakhir dia punya fuel pump lah. Oke, fuel pump ini dia dibalut dengan plastik nih, macam nih. Dan dia punya filter lah di bagian belakang nih. Sebelum kita buat pemasangan, kita kena cek dulu lah dia punya fuel pump yang baru nih. Pastikan fuel pump baru nih dia samalah dengan yang lama nih. Oke, kita kena cek di bagian sekeliling dan juga bagian bawah. Longam sudah. Kita akan pasang dia punya gasket yang baru nih di bagian atas. Dan yang seterusnya kita akan buka dulu dia punya plastik untuk float tank punya pelampung nih. Sebelum tuh di sini ada getak yang kita perlu buka bagian tepi ini. Oke, selepas kita sudah buka, baru kita masukkan dia punya float tank punya pelampung nih. Masukkan ke dalam dan seterusnya kita klipkan dia bagian tepi nih. Oke. Sekarang kita akan masukkan semula fuel pump yang baru nih. Oke, masukkan dia dengan perlahan-lahan. Dan untuk fuel pump nih dia punya kedudukan tuh pastikan dia ikut dia punya kedudukan asal tuh lah. Oke. Selepas itu kita akan masukkan semula dia punya cap nih, yang bulat nih hitam. Oke, bagi dia ngam. Dan seterusnya kita akan masukkan ke semua skru nih lah di sekeliling nih. Dan juga kita kena buka dia punya getah penutup untuk soket dan sambungan hose di bagian tepi ini ada dua. Sebelum itu kita kena buka lock pin untuk pipe hose di bagian tepi ini yang lama nih, fuel pump lama. Oke, ini yang kita kena cabut. Dan kita kena masukkan semula di bagian fuel pump yang baru inilah. Oke. Dan seterusnya kita pasang semula hose yang kita cabut di awal tadi. Dan kita kelamkan dia lah. Oke. Dan yang seterusnya sekarang kita akan jack semula tangki minyak ini naik ke atas. Selepas itu kita masukkan semula soket untuk fuel pump.
Oke, kita bagi dia tolak ke dalam. Pastikan soket ini rapat lah. Dan sekarang kita masukkan pipe untuk fuel pump nih. Caranya kita kena tolak dia ke dalam sampai lock pin tuh dia rapat lah. Dan jangan lupa masukkan semula hose kecil yang kita cabut di awal tadi itu. Dan kita bagi susun dia punya jalan nih, masukkan di bahagian dia punya bracket tuh, ada 2 di sini. Oke. Kita jack sedikit tangki minyak nih rapat naik ke atas. Selepas itu kita klipkan dia punya ada 1 klip di bagian tepi ini. 1 lagi di bagian sebelah sini, bagian ujung nih. Jack semula tangki minyak nih sampai dia rapat naik ke atas. Masukkan semula 4 skru untuk tangki minyak. Oke. Dan seterusnya kita akan ikat ke semua skru nih lah. Selepas itu kita sudah boleh turunkan jack nih. Dan jangan lupa sambungkan semula 2 hose yang kita cabut tadi tuh. 1 hose kecil nih dan 1 lagi hose yang besar nih. Oke, kita tolak dia. Lepas itu kita bagi ikat clamp nih. Dan sekarang kita sudah boleh ikat terminal baterai yang kita cabut di awal tadi itulah. Yang terakhir kita sudah boleh on-kan kunci nih. Oke, kita on dulu dan kita matikan semula. Kita buat macam ni supaya minyak tuh dia naik ke atas lah. Kita buat dalam 2-3 kali macam tuh, baru kita boleh start engine nih. Oke. Selepas kita sudah start engine nih, kita kena double check semula kerja kita tuh lah. Pastikan tidak ada sebarang leaking petrol lah di bagian bawah tuh. Oke, pemasangan fuel pump pun sudah selesai. Jadi di sini video kali ini saya rasa sampai di sini saja, dan saya harap kita akan berjumpa lagi di video yang saya akan kongsikan lah di masa akan datang. Terima kasih karena sudi menonton. Kita jumpa lagi.